Perkenalkan, nama saya Suci Cahyati dari SMA Negeri 1 Cilamaya. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3. Hari ini saya akan melaksanakan PPL untuk siklus 2 dengan model pembelajaran berbasis masalah pada topik bahasan teori kinetik gas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Sebelum kita mulai hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa harus ada yang memimpin doa. Silakan, siapa yang akan memimpin? Silakan Mahrom. Siap. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang hati mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar di materi berikutnya ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan dulu kabar kalian. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Semoga semuanya sehat ya. Hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir? Kalau begitu silakan scan dulu ya presensi kehadirannya lewat HP masing-masing ya. Silakan. Ya. Sudah selesai? Oke, ya sudah selesai. Kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita belajar, nah ini tentang materinya tentang gas ideal ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya ya ini bisa dibaca. Oke. Jadi kalian bisa menerapkan konsep-konsep fisika ya, terutama dalam mesin kalor ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya ada 3. Ya, yang pertama menghitung tekanan, ya kemudian menganalisis hubungan antara suhu, tekanan, dan volume gas. Yang kemudian ketiga membedakan keadaan suatu gas di dalam ruang tertutup. Ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, coba kalian perhatikan dulu video berikut ini. Perhatikan baik-baik ya apa yang terjadi di sini. Ada burung ya. Terlihat ketakutan ya, padahal dia lapar ya, dia ingin mencari makan tapi dia takut akan ombak ya. Perhatikan. Oke, coba siapa yang bisa mengungkapkan hikmah apa yang bisa kita peroleh dari video yang tadi kita tonton? Silahkan. Siapa? Siapa yang bisa mengungkapkan? Silahkan Nadine. Nama saya Nadinda Putri Nitami. Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Hikmah yang kita dapat dari video yang telah kita tonton adalah jika kita ingin meraih sesuatu, jangan pernah untuk takut mencoba. Karena kalau kita takut mencoba, kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa kita dapatkan. Yang jelas, dengan kita mencoba, kita bisa belajar banyak hal. Terima kasih. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang ya.
Kita lanjutkan. Ini gambar apa? Balon udara. Kenapa balon udara itu bisa terbang ketika udara di dalam balonnya itu dipanaskan? Ada yang tahu? Izin menjawab. Silakan. Balon udara. Perkenalkan, nama saya Kuni Merdia. Balon udara bisa terbang karena udara yang dipanaskan dalam balon udara Ya. akan bergerak ke atas, mendorong balon udara ke ketinggian. Hal tersebut sesuai dengan prinsip konveksi pada perubahan kalor. Oke. Mungkin ya maksudnya perpindahan kalor ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu ya, Mbak. Nah, ya. Jadi di sini ya itu masih berkaitan dengan materi sebelumnya ya, yaitu tentang perpindahan kalor ya pada gas ya. Di sini ya ada proses terjadinya konveksi, udara yang panas akan bergerak ke atas memaksa balon udara untuk mencapai ketinggian tertentu ya. Sekarang bagaimana kalau si balonnya itu seperti balon yang mainan anak-anak tuh ya? Sering ya kalian balonnya ditiup tuh seperti yang digambar. Itu bisa tidak balon ini terbang ketika si balonnya kena panas? Jangan dulu jawab. Itu pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua itu tidak terlihat ya. Mengapa balon yang mainan itu kalau dikena panas ya, itu justru malah meletus bukannya terbang? Ya. Kenapa? Balon terbang bawahnya terbuka. Nah, ini balon yang ditiup itu kan tertutup. Nah, ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tentang gas tapi di dalam ruang tertutup. Yang kita anggap gasnya itu sebagai gas ideal. Sebelum kita lanjutkan, silakan kalian ada pretest dulu ya. Kerjakan dulu pretestnya, scan barcode-nya, Ibu kasih waktu 10 menit. Kartu barcode-nya sudah Ibu bagikan. Coba perhatikan, ini gambar apa? Gambar? Ban. Ban apa? Ban mobil. Tapi lihat nih kondisi bannya seperti apa di sini? Hancur ya? Nah, coba lihat video berikut ya. Ini parah ini guys. Ini jadi ada seorang tukang ban itu mencoba memasang bannya pada saat dinyalakan bannya. Nah, lihat bannya itu. Coba ya, tanya. Kenapa ban tersebut bisa meledak ketika terkena api? Pasti kalian bertanya-tanya dong. Nah, inilah yang akan kita selidiki. Di dalam ban itu kan ada gas ya. Dalam bannya ada gas. Bannya itu kita ibaratkan ada ruang tertutupnya, tidak ada udara yang keluar dari dalam ban. Ya. Ketika tadi didekatkan dengan api, tiba-tiba jus meledak. Ya. Kemudian bagaimana sih caranya supaya ban mobil itu, atau itu ban mobil, ban sepeda atau ban motor ya, dia tidak mudah meledak? Walaupun misalnya terkena api atau terkena panas dari matahari atau karena gesekan dengan jalan ya, jalan raya, dia gesekan itu kan menghasilkan panas di situ. Bagaimana caranya? Nah, itulah yang akan kita sebut. Nah, sekarang sebelum kita melakukan penyelidikan ya, kalian silakan duduk per kelompok dulu ya. Ini kelompoknya ya, kita sudah bagi ya kemarin ya, kita sudah seleksi. Ini hasilnya, silakan duduk berkumpul dengan kelompoknya. Ayo saling berhadapan dengan kelompoknya. Nah, sekarang
Coba kalian buka LKPD-nya ya, melalui barcode yang sudah Ibu berikan. Ibu kasih waktu 10 menit, 5 menit ya, untuk membuat prediksi. Tadi kan ada 2 jawaban ya, ada 2 jawaban. Yang pertama, kenapa ban mobil itu bisa meledak ketika terkena api? Ya, ketika terkena api, ban mobil langsung meledak. Kenapa? Kemudian pertanyaan kedua, itu bagaimana caranya supaya si ban mobil itu tidak mudah meledak? Ya, walaupun terkena panas ya, entah itu dari api atau dari paparan sinar matahari. Sekarang kalian buka aplikasi Pet-nya ya untuk menyelidiki ya. Ya, gimana? Kamu kebagiannya apa? Suhu. Suhunya tetap. Suhunya mau berapa? 300. Berarti yang dirubah apa? Volumenya digeser ke sini. Oh, ininya di. Nah, ini stopwatch. Nah, ini kan jaraknya tuh. Ya. Mana sih susah? 10, 15, 20. Buat tabelnya. Ya. Yang volume tetap itu ya? Iya, betul. Terus gimana Ibu? Ini banyak amat. Satu kali aja nih. Ya, volume tetap. Berarti yang dirubah suhu kan? Berarti ini awalnya di mana? 300. Nah, berarti di selisihnya ambil 3 data aja ya. Ambil 3 data. Nah, misalnya selisihnya mau 50 derajat, berarti 3 ininya dipanaskan sampai ini sampai ke 350. Terus nanti data keduanya nambah lagi, data ketiganya nambah lagi. Terus kita catat tekanannya berapa nih, thresholdnya tekanan. Ya. Jadi nanti ada tabelnya, ada 3. Suhu, tekanan, volume. Ya, di kertas lembar 3. Ini bagian apa? Temperatur. Ya, tetapnya berapa temperaturnya? 300. Oke. Terus yang dirubahnya apa? Ini kenapa nggak ada? Emang nggak ada begini dari sananya, nggak tahu. Ada. Ini mah ada. Oh, ya. Oke. Jadi yang dirubahnya apa? Volume. Oke, volume ya. Silakan. Ini itu volumenya gimana? Bagian apa? Tekanan. Pressure-nya yang tetap ya. Nah. Nah, iya tuh. Nah, ini yang bawah. Nah, ini yang dirubah volumenya tuh kan. Berubah kan sininya? Ya. Ya. Suhunya juga pasti berubah, tekanannya tetap. Kasih. Ya. Ambil datanya 3 saja ya, sambil jawab pertanyaan analisisnya. Pertanyaan yang pertama itu ada apa di situ? Jelaskan bagaimana hubungan antara variabel yang dirubah dengan perkiraan yang akan. Ya, menjelaskan variabel yang dirubah. Kalau misalnya suhunya yang tetap, berarti yang berubah itu apa? Volume dan tekanannya di situ. Berarti jelaskan tuh hubungan antara volume dengan tekanan. Kalau suhunya tetap, kalau volumenya yang tetap,
Berarti antara suhu dan tekanan. Dari data yang kalian peroleh ya, kalian amati dapat data. Misalnya suhunya makin meningkat, ininya makin meningkat apa makin rendah? Ya silakan dijawab. Situ. Berdasarkan datanya. Oke, waktunya habis ya. Oke, nah, coba semuanya menghadap dulu ke depan, ya. Sudah selesai semua kan? Sudah? Oke, ya. Nah, biar semangat dulu ya, kita ice breaking dulu ya. Semangat lagi, semangatnya semangat pagi lagi ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang tangannya di atas. Oke, letakkan tangannya di mata. Nah, ayo, matanya dipindah kemana? Sekarang, ulangi. Letakkan tangannya di dagu. Nah, iya benar kan? Ya, oke, good, benar semua ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Berarti sekarang saatnya kita diskusi, ya. Nah, Ibu mau tanya, siapa di sini yang akan presentasi? Ada berapa kelompok? Nah, sekarang kita mulai ke yang suhu tetap dulu ya. Sudah dikirim PowerPoint-nya? Sudah. Silakan kelompok 1 ke depan. Ya, kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perwakilan Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gas ideal. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Abu Putra. Tujuan percobaan yang pertama, menghitung besar tekanan dan volume gas akibat perubahan suhu berdasarkan hukum-hukum yang berlaku pada gas ideal. Yang kedua, menganalisis hubungan antara suhu, tekanan, dan volume gas berdasarkan teori kinetik gas. Dan yang ketiga, membedakan keadaan suatu gas ideal berdasarkan suhu, tekanan, dan volume gas. Lanjut, di sini masalahnya adalah ledakan pada ban mobil. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, mengapa ban mobil bisa meledak ketika terkena api? Yang kedua, apakah ketika sedang digunakan ban mobil juga bisa meledak? Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat ban tidak mudah meledak ketika terkena panas akibat api atau akibat gesekan dengan permukaan jalan? Lanjut, analisis data. Jelaskan bagaimana hubungan antara variabel yang dirubah dalam percobaan yang Anda lakukan. Jawabannya, semakin kecil volume ruang tertutup tempat gas berada, maka akan semakin besar tekanan gas di dalamnya. Yang kedua, apa yang akan terjadi pada ruang tertutup yang berisi gas tersebut jika salah satu variabel dibuat semakin bertambah besar? Jawabannya, jika tekanan gas di dalam ruang tertutup semakin besar dengan volume yang semakin kecil, maka akan terjadi ledakan gas pada wadah tersebut. Lanjut. Lanjut, ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, gas di dalam wadah tertutup akan meledak jika volume ruang tempat gasnya diperkecil, karena itu akan memperbanyak tumbukan antar partikel gas yang menyebabkan tekanan gas di dalamnya makin besar. Untuk menghindari ledakan gas dalam ruang tertutup, menjaga agar suhu, volume dan tekanan gas tetap konstan. Baik, ada pertanyaan? Segitu saja dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh grafik hasil percobaan dari kelompok kita ya. Kesimpulan dari kelompok saya yaitu gas di dalam ruang tertutup akan meledak jika dengan volume ruang tempat gas dibuat tetap, tetapi gas terus dipanaskan. Terkena paparan panas dari matahari, hal itu akan memperbanyak tumbuhan antar partikel gas.
karena kecepatan yang semakin besar sehingga menyebabkan tekanan gas di dalamnya semakin besar juga. Hal tersebut juga dapat terjadi pada ban mobil yang terkena api atau panas akibat gesekan dengan jalan. Untuk menghindari ledakan gas dalam ruang tertutup, menjaga agar suhu, volume, dan tekanan gas tetap konstan. Mungkin cukup itu ya. Sebelum kita lanjut, ada yang bertanya? Izin bertanya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Primagani. Ini kan kasusnya tentang gas pada ban mobil. Gimana kalau pada tabung gas? Volumenya kan sama. Terus gak bisa nambah besar tuh tabung gasnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar tabung gas tidak meledak jika terkena api? Sudah cukup. Izin menjawab pertanyaan dari Rima. Caranya dengan menjauhkan tabung gas tersebut dari api atau dari paparan sinar matahari. Karena jika terkena api, partikel gas di dalamnya akan semakin besar pertumbuhannya dan memaksa keluar dari tabung, dan hal itu akan memicu ledakan terhadap api. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dua kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Yang pertama ada yang ketika suhunya tetap. Kemudian yang kedua ketika volumenya tetap. Oke. Nah, dari dua kelompok yang presentasi tadi ya, kemudian dari hasil percobaan yang kalian lakukan nih, ya, coba kesimpulannya apa sih yang kita pelajari hari ini tentang masalah tadi ya, tentang masalah yang ban, ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran kali ini adalah ada 3 kondisi gas dalam ruang tertutup, yaitu kondisi yang tekanannya tetap, suhunya tetap, dan volumenya tetap. Dari ketiga variabel tersebut, jika salah satu variabel dibuat lebih tinggi atau lebih besar, maka akan terjadi ledakan gas. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan gas dalam ruang tertutup. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya. Nah, ya. Terima kasih Ajis ya, sudah menyimpulkan. Jadi di sini ya, dalam ruang tertutup ya, gas itu akan mengalami sebenarnya tidak hanya 3, tapi bahkan bisa 4 kondisi yang dialami oleh gas dalam ruang tertutup ya. Yang pertama itu yang tadi kalian lakukan, suhu gasnya tetap ya. Nah, ini disebut sebagai proses apa? Proses isotermis. Ketika suhu gas dalam ruang tertutup itu dibuat tetap ya. Kemudian yang kedua itu ketika volume gasnya tetap. Ya. Nah, ini disebut sebagai proses isotermis. Yang ketiga, ketika tekanannya tetap. Ya. Tekanannya tetap itu disebut sebagai isotermis. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ketika ketiga-tiganya itu berubah. Ya. Tiga-tiganya itu berubah. Suhu, volume, dan tekanannya itu saling berubah. Nah, sekarang ya, silakan kalian isi lagi setelah belajar, silakan isi prosesnya ya. Scan lagi barcode-nya. Ya.
Nah, sekarang ada di akhir pembelajaran. Ya. Sebelum kita tutup bareng-bareng, ya. Kita minggu depan akan mempelajari materi, masih dengan materi gas ideal, tapi kita masuk ke dalam hukum termodinamikanya. Ya, silakan dibaca nanti di rumah. Ya, kemudian sebelum kita tutup, alangkah baiknya ya kita sama-sama mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ya sebelum diakhiri kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Silakan dipimpin doanya siapa? Mahrom lagi. Suaranya. Terima kasih, waalaikumsalam, atas kerjasamanya ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ya bisa kalian pahami ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.